Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Azahra dengan NIM 21104270001 dari kelas KBI. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang organel-organel penyusun dari sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel merupakan penyusun sel tumbuhan yang tersusun atas serat-serat selulosa bersifat tebal dan kaku untuk membantu mempertahankan bentuk sel dan melindungi sel dari kerusakan mekanis. Dinding sel terdapat plasmodesmata yang berfungsi untuk hubungan dengan sel di sebelahnya. Yang kedua ada vakuola, di mana vakuola ini merupakan suatu rongga yang berisi cairan yang dikelilingi oleh selapis membran yang disebut tonoplas. Vakuola berisi cairan yang berupa larutan garam mineral, gula, oksigen, asam organik, CO2, pigmen, enzim, dan sisa metabolisme yang lain. Vakuola merupakan organel yang berfungsi untuk menimbun sisa-sisa metabolisme dan untuk penguraian molekul-molekul sederhana, berfungsi seperti lisosom. Pada hewan terdapat vakuola, tetapi sangat kecil atau justru tidak terlihat. Yang ketiga ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang memiliki struktur amat kompleks yang berfungsi untuk membentuk energi atau disebut the powerhouse. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerobik pada tingkat seluler. Mitokondria memiliki enzim-enzim yang berperan untuk mengatur daur Krebs, yaitu sitokrom. Plastida merupakan organel yang sangat dinamis, mampu membelah, tumbuh, dan berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Pada daun, plastida berwarna hijau dan disebut kloroplas. Kloroplas adalah organel yang berperan dalam fotosintesis karena adanya klorofil dan pigmen-pigmen fotosintetik. Kloroplas merupakan jenis plastid yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Yang kelima ada lisosom. Lisosom merupakan organel yang berperan dalam kegiatan fagostik karena di dalam lisosom banyak terkandung enzim pencerna hidrolitik seperti protease, nuklease, lipase, dan fosfatase. Secara umum, fungsi lisosom adalah untuk penguraian molekul-molekul. Yang keenam ada mikrotubulus, merupakan organel yang berbentuk benang-benang silindris yang tersusun atas protein. Mikrotubula bersifat kaku sehingga berfungsi sebagai rangka sel yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Pada saat pembelahan, mikrotubulus beroperanan dalam pembelahan dengan menjadi benang-benang gelendong. Yang ketujuh ada mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan organel yang tersusun atas protein, aktin, dan miosin. Fungsi dari mikrofilamen adalah dalam pergerakan sel. Dalam makhluk hidup tingkat tinggi, pergerakan atau aliran sitoplasma diatur oleh mikrofilamen. Kemudian ada peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang senantiasa berasosiasi dengan organel lain dan banyak mengandung katalase dan oksidase. Enzim ini akan menghasilkan katalis H2O2 yang berbahaya bagi tubuh. Selain itu, lisosom berfungsi untuk perubahan lemak menjadi karbohidrat serta perubahan purin. Lalu yang kesembilan ada membran sel. Membran sel adalah bagian paling luar dari sel. Bagian ini tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Membran plasma akan menyeleksi zat mana yang bisa dilalui dan zat mana yang tidak dapat dilalui. Bagian ini juga akan mengendalikan pertukaran antar sitoplasma dan lingkungannya. Membran plasma memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi sel agar isi sel tidak keluar, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dan respirasi, penerima reseptor atau rangsangan dari luar. Yang ke-10 ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan sumber bahan kimia yang penting dan merupakan tempat berlangsungnya metabolisme tertentu seperti glikolisis, sintesis protein, sintesis asam lemak, dan sebagainya. Yang ke-11 ada nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar yang berbentuk bulat hingga oval, berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Sel eukariotik memiliki membran inti atau karioteka, sementara sel prokariotik tidak memiliki membran inti atau karioteka. Kemudian ada retikulum endoplasma. Organel ini merupakan organel yang bertindak sebagai saluran-saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan membran sel dengan nukleus. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah untuk transportasi protein. Kemudian yang ke-13 ada ribosoma atau ribosom. Ribosom merupakan organel yang terdapat bebas di dalam sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma yang tersusun atas protein dan RNA. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Yang ke-14 ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk pengemasan dan sekresi protein. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.